Sejak pertama kali didirikan pada 732 Masehi, kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota, hingga akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pada periode Jawa Timur, kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Letak Kerajaan Mataram kuno. Lokasi kerajaan ini dibagi menjadi dua periode, saat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Periode pertama di Jawa Tengah berlangsung pada abad ke-8 hingga 10 Masehi, saat dinasti Sanjaya dan Syailendra berkuasa. Sementara di Jawa Timur saat dinasti Isyana berkuasa. Tanda merah merupakan pusat kekuasaan atau ibu kota. Titik hitam keberadaan situs penting. Orange tua Talatna inti kerajaan dan orange muda wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Sumber-sumber kerajaan yang menyatakan Kerajaan Mataram kuno. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno cukup banyak. Beberapa contohnya adalah Prasasti Janggal, Prasasti Mandansi, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan yang menjadi peninggalannya. 1. Prasasti Janggal juga disebut sebagai Prasasti Gunung Wukir atau Prasasti Sanjaya. Adalah prasasti dalam bentuk candra sengkala berlangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Kadilui, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. 2. Prasasti Kalasan adalah prasasti peninggalan Wangsang Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno yang berlangka tahun 700 Saka atau 778 Masehi. 3. Prasasti Martiansi juga disebut sebagai Prasasti Balitung atau Prasasti Tembaka Kedu. Ada prasasti berlangka tahun 907 Masehi yang berasal dari Wangsang Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno. Pendiri kerajaan tersebut adalah Raja Sanjaya yang masih memiliki keturunan dari Kerajaan Lingga, yaitu kerajaan bercorak Hindu tertua di Pulau Jawa. Setelah itu, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Rakai Panangkaran. 1. Sri Sanjaya. Pendiri Kerajaan Mataram kuno ini memiliki gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Namanya muncul di urutan paling atas dalam daftar Raja-Raja Mataram kuno yang tertulis pada Prasasti Mantiasi. Tidak ada informasi rinci mengenai kehidupan dari Sri Sanjaya sebelum menjadi raja. Akan tetapi, jika diruntut dari silsilahnya, ia masih merupakan keturunan dari penguasa kerajaan Kalingga yang menganut agama Hindu. Pada masa kepemimpinannya, tepatnya pada tahun 732 Masehi, sang raja menerbitkan sebuah prasasti yang kemudian dikenal dengan nama Prasasti Canggal. Di situ tertulis bahwa ia mendirikan bangunan dan lingga di sebuah bukit untuk memuja Dewa Siwa. Selain itu, lewat tulisan tersebut diketahui bahwa sebelum masa pemerintahan Sri Sanjaya, sudah ada seorang raja yang memimpin. Namanya adalah Sana, yang dikenal begitu baik, adil, dan bijaksana. Ia memiliki seorang saudara perempuan yang bernama Sanaha, yang merupakan ibu dari Sanjaya. Hingga kemudian, Sana tewas dalam peperangan dan terjadi krisis. Maka dari itu, kepemimpinan kemudian diambil alih oleh Sanjaya. Tidak ada catatan yang pasti mengenai kapan dirinya resmi naik tahta. Namun para ahli menduga ia menjadi raja sekitar tahun 717 Masehi. Selain itu, kisah mengenai Sri Sanjaya juga bisa ditemukan di naskah Carita Parayangan. Di sini tertulis bahwa ia adalah raja yang sangat tangguh dan selalu berhasil mengalahkan musuhnya. Ia juga berhasil menaklukkan beberapa wilayah untuk menjadi daerah kekuasaan. Pada tulisan tersebut, nama lainnya adalah Prabu Harisdharma yang sakit keras dan akhirnya meninggal dunia karena terlalu patuh menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru agamanya. Sebelum meninggal, ia pun berpesan kepada anaknya untuk pindah agama. 2. Rakai Panangkaran. Sepeninggal Sri Sanjaya, silsilah kepemimpinan Raja Kerajaan Mataram kuno kemudian dilanjutkan oleh Rakai Panangkaran. Ia diperkirakan naik tahta sekitar tahun 770 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini berubah menjadi bercorak agama Buddha, tepatnya aliran Mahayana. Menariknya, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai hal tersebut. Teori yang pertama diungkapkan oleh Portbajaka yang mengatakan kalau tidak ada dinasti Sanjaya karena tidak tertulis
pada prasasti apapun. Baik Sri Sanjaya maupun Rakai Panangkaran berasal dari dinasti Shailendra. Hingga kemudian sebelum meninggal dunia, Sanjaya menyuruh anak lakinya untuk berpindah agama. Teori selanjutnya disampaikan oleh Van Naarsen. Menurutnya, Rakai Panangkaran memang anak laki-laki Sri Sanjaya. Namun kemudian, dinasti Sanjaya ditaklukkan oleh dinasti Shailendra yang memeluk agama Buddha. Kemudian, teori yang terakhir ini dikemukakan oleh Slamet Muzana dan bertentangan dengan yang sebelumnya, yang mengatakan bahwa Rakai Panangkaran yang berasal dari dinasti Shailendra berhasil merebut kerajaan dari Wangsa Sanjaya. Hal tersebut berarti pula bahwa Rakai Panangkaran bukanlah anak dari Sanjaya. Pada masa pemerintahannya, Rakai Panangkaran pernah mendirikan sebuah candi bercorak Buddha yang dibangun untuk memuja Dewi Tara. Bangunan tersebut diberi nama Tara Bhavanam. Informasi tersebut tertulis dalam prasasti Kalasan yang diterbitkan tahun 778 Masehi. Di masa sekarang, bangunan tersebut dipercaya sebagai candi Prambanan. Setelah turun takhta, Rakai Panangkaran kemudian menjadi seorang pendeta. Sebelum meninggal, ia mendirikan sebuah bangunan untuk Dewi Avalokitesvara. 3. Rakai Panunggalan. Di urutan ketiga silsilah kepemimpinan Kerajaan Mataram kuno berlanjut di tangan Rakai Panunggalan, yang merupakan anak lelaki dari Rakai Panangkaran yang resmi menjadi raja sekitar tahun 782 Masehi. Gelarnya adalah Sri Sangsarama Danajaya. Mengenai asal-usulnya pun menjadi perdebatan di kalangan para ahli sejarah. Pada prasasti Kelurak yang diterbitkan tahun 728 Masehi, ia mendapat julukan Wari-Wari Dana atau yang mengumpas musuh-musuh para perwira. Selain itu, pada prasasti Ligor, ia disebut sebagai Sarwa Madawimatana. Kemudian nama aslinya juga menjadi spekulasi. Setelah mengumpulkan dan memadukan bukti-bukti yang ada, salah satunya dengan prasasti Pongar, sejarawan Slamet Muzana lalu menarik kesimpulan bahwa nama asli dari Rakai Panunggalan adalah Dharanindra. Ketika memimpin, Rakai Panunggalan berhasil memperluas kerajaannya. Ia tidak hanya berhasil merebut kekuasaan kerajaan Sriwijaya, akan tetapi juga menaklukkan Kamboja dan Champa. Di masa pemerintahannya, sang raja diketahui pernah menganugerahkan gelar Sima untuk desa Hampran. Selain itu, ia juga memberikan sawah milik kerajaan kepada biara di sebuah daerah bernama Pikatan. 4. Rakai Warak. Raja keempat yang meneruskan silsilah kepemimpinan Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Warak. Ia diperkirakan resmi menjadi pemimpin pada tahun 802 Masehi. Sayang sekali, tidak banyak informasi yang didapat dari raja yang satu ini. Sejarawan Slamet Muzana memberikan hipotesa bahwa sang raja memilih nama asli Samaragrawira. Samaragrawira merupakan anak dari Dharanindra atau Rakai Panunggalan. Di masa pemerintahannya bisa dibilang kondisi kerajaan tidak sekuat sebelumnya. Maka dari itu, ada beberapa wilayah kekuasaan yang dengan mudah bisa melepaskan diri. Hal tersebut juga belum bisa dipastikan kebenarannya, karena ia menarik kesimpulan setelah menganalisis beberapa prasasti mengenai kapan Rakai Warak turun tahta, juga tidak ada informasi yang jelas. 5. Rakai Garung. Rakai Garung yang menjadi pewaris tahta kerajaan. Seperti yang tertulis pada prasasti Wanua Tengah 3, ia resmi menjadi raja pada tahun 828 Masehi hingga 847 Masehi. Gelarnya adalah Sri Maharaja Rakai Garung. Sebelum menjadi raja, diketahui ia sebelumnya pernah menjadi pejabat tinggi dengan sebutan Rakarian Ai Garung. Informasi tersebut tertulis pada prasasti Pengging yang diterbitkan tahun 819 Masehi. Di kalangan para ahli, asal-usul dari Rakai Garung juga menjadi perdebatan loh. The Chasparis mengatakan kalau sang raja adalah orang yang sama dengan Dangkarayan Partapan Pupalar. Sosok tersebut dapat ditemukan pada prasasti Gandasuli. Sementara itu, Slamet Muzana memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, Rakai Garung itu sama dengan Samaratungga. Pada masa pemerintahannya, Samaratungga lebih berfokus untuk mengembangkan budaya dan agama. Salah satu wujudnya adalah dengan mengembangkan Candi Borobudur. Sayangnya, bangunan tersebut belum selesai saat dirinya meninggal dunia. Namun, kemudian pembangunan dilanjutkan oleh penerusnya. 6. Rakai Pikatan. Setelah Rakai Garung turun tahta, silsilah raja kerajaan Mataram kuno diteruskan oleh Rakai Pikatan. Dalam prasasti Argapura, ia disebutkan sebagai Empu Manuku.
Gelarnya Sri Maharaja Rakai Pikata Manuku yang mulai memerintah sekitar tahun 840 Masehi. Sebelum menjadi seorang raja, diketahui ia pernah menjabat sebagai Rakai Patapan. Fakta tertulis dalam prasasti Bunduan yang diterbitkan pada tahun 807 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Rakai Pikata memindahkan ibu kota kerajaan ke Mamrati dan membangun istana baru bernama Mamratipura. Karena hal inilah ia kemudian dikenal sebagai Rakai Mamrati. Selain sepak terjang dalam memimpin, rupanya kisah cinta dari sang raja juga menarik banyak perhatian. Ia menikah dengan putri dari Samarantungga yang bernama Pramodawardhani. Hubungan kedua sejoli tersebut pada awalnya tidak mendapatkan restu. Seperti diketahui, Rakai Pikata memeluk agama Hindu Siwa, sedangkan Pramodawardhani beragama Buddha. Namun setelah dipertimbangkan dengan baik, pernikahan keduanya lalu direstui oleh keluarga masing-masing. Peristiwa ini kemudian menjadi jalan untuk dinasti Sanjaya dan Shailendra menjadi lebih damai dan akur. Tak hanya berakibat baik untuk keluarga, tetapi juga untuk kehidupan beragama pada saat itu. Para pemeluk agama Hindu dan Buddha menjadi semakin toleran. Di era kepemimpinan ini juga banyak sekali candi yang dibangun. Selain menyelesaikan Candi Borobudur, ia juga memulai membangun Candi Prambanan. Tak hanya itu saja, ia juga mempersembahkan sebuah bangunan yang kemudian diketahui bernama Candi Polsan untuk mengenang kisah cintanya dengan sang istri. Sang raja mungkin terlihat begitu mencintai istrinya, tapi beberapa sumber mengatakan kalau Rakai Pikata memiliki agenda tersendiri dengan pernikahan tersebut. Konon, ia bermaksud untuk menguasai dan menghapus kekuasaan dinasti Shailendra. Raja ke-6 Mataram kuno ini turun takhta sekitar tahun 854 Masehi. Ia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang Brahmana yang bernama Jatiningrat. 7. Rakai Kayuwangi. Setelah Rakai Panangkara memutuskan untuk menjadi seorang Brahmana, takhta kerajaan Mataram kuno kemudian jatuh ke dalam anak bungsunya yang bernama Dyah Lokapala. Ia resmi menjadi raja pada tahun 856 Masehi dan bergelar Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Dyah Lokapalasari Syayawastunadewa. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa seorang anak bungsu bisa naik tahta? Karena biasanya yang menggantikan kedudukan raja adalah anak sulung. Hal tersebut dikarenakan pada akhir masa pemerintahan Rakai Pikatan terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Rakai Walayampu Kumbayoni. Beruntungnya, Dyah Lokapala berhasil menumpas orang-orang itu. Oleh karena keberhasilannya, ia memperoleh dukungan dari rakyat untuk menjadi raja. Di masa kepemimpinannya, Rakai Kayuwangi pernah menerbitkan sebuah prasasti pada tahun 880 Masehi. Isinya adalah tentang pemberian hadiah kepada beberapa pemuka desa buatan Tija karena sudah menolong anak laki-lakinya, dia Bumijaya yang diculik. Penculikan tersebut sejatinya dilakukan oleh Rakryan Landayan. Ia adalah saudara dari istri Rakai Kayuwangi yang bernama Rakai Manak. Ia tak hanya menculik keponakannya tetapi juga saudaranya. Ibu dan anak itu akhirnya bisa meloloskan diri setibanya di desa Tanggar. Akan tetapi entah apa alasannya, Rakyat Manak memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sementara itu, anak lelakinya kemudian ditemukan oleh beberapa pemimpin desa Huatan Tija. Mengenai kapan masa pemerintahan Rakai Kayuwangi berakhir, tidak ada catatan pastinya. Namun ia diperkirakan turun tahta sekitar tahun 880 Masehi. 8. Rakai Watumalang. Silsilah raja yang menjadi pemimpin kerajaan Mataram kuno kemudian berlanjut ke Rakai Watumalang. Ia mulai menjadi raja kira-kira tahun 890 Masehi. Jika diperhatikan dengan seksama, jarak Rakai Kayuwangi turun tahta dengan Rakai Watumalang menjadi raja bisa dibilang cukup lama. Menurut para ahli, dalam rentang waktu beberapa tahun itu sebenarnya ada beberapa raja yang memimpin. Mereka adalah Dyah Taguras, Dyah Darendra, dan Rakai Gurunwangi. Hanya saja, masa pemerintahan mereka cukup singkat, sehingga tidak dicantumkan dalam prasasti Mantyasi. Sayangnya, tidak banyak pula informasi yang dapat dikulik semasa pemerintahan Rakai Watumalang, karena sedikitnya bukti peninggalan. Namun di era kekuasaannya sering terjadi perang untuk merebut tahta kerajaan. 9. Dyah Balitung. Raja ke-9 dari kerajaan Mataram kuno ini bergelar Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Darmodaya Mahasampu.
Ia mulai memimpin kerajaan sekitar tahun 899 Masehi. Prasasti Mantiasi yang membuat nama-nama raja yang pernah memimpin kerajaan Mataram kuno diterbitkan pada masa pemerintahannya. Salah satu alasan ia menerbitkan prasasti tersebut supaya ada bukti yang sah kalau ia merupakan pewaris kerajaan. Namun menurut beberapa sejarawan, sebenarnya Rakai Watukuradia Balitung bukanlah keturunan langsung yang dapat mewarisi tata. Ia dapat naik menjadi raja karena menikah dengan anak perempuan Rakai Watumalang. Pada era pemerintahannya, dia Balitung mengembalikan kejayaan kerajaan Mataram kuno. Pada era kepemimpinan raja sebelumnya, banyak wilayah yang melepaskan diri. Namun ia mampu untuk menyatukannya kembali. Bahkan ia bisa memperluas wilayah kerajaannya mulai dari Jawa Tengah sampai ke Pulau Bali. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup dengan makmur karena ia sangat memperhatikan kesejahteraan mereka. Selain itu, di beberapa bidang seperti agama, kebudayaan, dan politik juga mengalami perkembangan positif. Selain itu, dirinya juga memindahkan ibu kota dan pusat pemerintahan yang sebelumnya berada di Meranti kemudian berpindah ke Popitu. 10. Raja-raja yang lain. Setelah turun takhta, Dia Balitung digantikan oleh saudara iparnya yang bernama Raja Daksa. Ia mulai memimpin tahun 915 Masehi. Namun masa pemerintahannya bisa dibilang cukup singkat. 4 tahun kemudian, ia kemudian digantikan oleh Dia Tulodong. Menantu dari Raja Daksa tersebut bergelar Sri Maharaja Rakai Layang Dia Tulodong, Sri Sajana Sanmatunagara Utungadewa. Ia menggantikan mertuanya memimpin kerajaan mulai tahun 915 Masehi. 6 tahun berselang, Dia Tulodong lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Dia Wawa. Sebenarnya bukan digantikan, melainkan Dia Wawa melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan dari Dia Tulodong. Dalam melakukan pemberontakan tersebut, ia tidak sendirian karena dibantu oleh Empu Sendok. Setelah sukses, ia kemudian resmi menjadi raja dan memiliki gelar Sri Maharaja Rakai Sumba Dia Wawa Sri Wijaya Loka Namon Tungga. Menurut analisis ahli sejarah, Dia Wawa ini merupakan raja terakhir dari kerajaan Mataram kuno. Karena satu hal yang lain, pemerintahan diambil alih oleh Empu Sendok dan dipindahkan ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan di Jawa yang memiliki corak agraris. Maka itu mayoritas penduduk kerajaan Mataram kuno memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Bukti bahwa perekonomian kerajaan Mataram kuno ditopang oleh sektor agraris adalah keterangan dalam prasasti Canggal yang menjelaskan bahwa tanah Jawa kaya akan padi. Selain itu, wilayah kerajaan Mataram kuno memiliki banyak sungai dan dataran subur, baik saat periode Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kehidupan sosial budaya pendudukan kerajaan Mataram kuno juga terbilang maju. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peninggalan terutama berupa candi. Contoh candi peninggalan era Mataram kuno yang hingga kini masih kesohor adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi Borobudur terletak Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi tersebut didirikan ketika Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra berkuasa di Mataram kuno. Candi Borobudur ialah bangunan tempat ibadah agama Buddha. Sedangkan Candi Prambanan merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang dibangun pada era kekuasaan Rakai Pikatan. Pembangunan Candi Prambanan dapat diselesaikan ketika Raja Daksa berkuasa. Candi Prambanan terletak di Keranggan, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan banyak terpengaruh corak dari agama Hindu. Sistem sosial politik masyarakat Mataram kuno hingga kini masih terus dipelajari mengingat terbatasnya sumber sejarah yang bisa digali. Warisan kerajaan-kerajaan konsentris tahun 1996. Sejumlah prasasti yang berasal dari abad 8 menunjukkan bahwa organisasi komunitas desa menjadi fondasi
masyarakat Mataram kuno menurut Lombard prasasti tersebut memperlihatkan bahwa pada abad 8M kehidupan budaya masyarakat kerajaan Mataram kuno, yakni Mataram kuno banyak menghasilkan karya yang berupa candi. Sumber dari kerajaan Mataram kuno ialah prasasti Janggal. Prasasti Janggal ditemukan di kompleks candi Hindu di Gunung Wukir. Pembangunan lingga pada masa pemerintahan Raja Sanjaya. Lingga ialah simbol khas dari Dewa Siwa. Berdasarkan dari prasasti tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kerajaan Mataram kuno menganut ajaran Hindu Siwa. Kerajaan Mataram kuno didirikan sekitar abad ke-8 di pedalaman Jawa Tengah. Pusat kerajaan Mataram ada di Medang Bumi Mataram, diperkirakan letaknya sekarang ada di sekitar daerah Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Kerajaan ini dikelilingi pegunungan dan sungai seperti Sungai Bengawan Solo, Sungai Elo, Sungai Progo, Sungai Bogowanto. Menurut prasasti Janggal, mula-mula kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Raja Sana. Beliau digantikan oleh Raja Sanjaya. Setelah Raja Sanjaya, kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Raja Panangkalan. Raja yang paling terkenal di kerajaan Mataram kuno ialah Raja Balitung. Beliau banyak mendirikan candi dan prasasti. Candi yang dibangun ialah Prambanan, Daksa, Tuludong, Wawa. Setelah itu, kerajaan Mataram kuno diperintah oleh Raja Wawa. Raja Wawa memiliki menantu yang bernama Empu Sendok. Dialah yang menggantikan Raja Wawa memerintah di kerajaan Mataram kuno. Karena sering terjadi bencana alam, yakni adanya letusan Gunung Merapi, maka Empu Sendok memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Saat itu juga ada serangan dari kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa. Inilah awal mula munculnya kerajaan Medang. Empu Sendok membangun dinasti Isyana di pusat kerajaan yang baru ini. Kerajaan Medang berada di muara Sungai Berantas. Struktur sosial masyarakat Mataram kuno tidak begitu ketat, sebab seorang brahmana dapat menjadi seorang penjabat seperti seorang ksatria. Ataupun sebaliknya, seorang ksatria bisa saja menjadi seorang pertapa. Dalam masyarakat Jawa terkenal dengan kepercayaan bahwa dunia manusia sangat dipengaruhi oleh alam semesta, sistem kosmologi. Dengan demikian, segala yang terjadi di alam semesta ini akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Begitu pula sebaliknya. Untuk keselasian alam semesta dan kehidupan manusia, maka harus terjadi hubungan yang harmonis antara alam semesta dan manusia. Begitu pula antara sesama manusia. Sistem kosmologi juga menjadikan raja sebagai penguasa tertinggi dan menjelma kekuatan dewa di dunia. Seluruh kekayaan yang ada di tanah kerajaan adalah milik raja, dan rakyat wajib membayar upeti dan pajak pada raja. Sebaliknya, raja harus memerintah secara arif dan bijaksana. Ada pula peristiwa penting pada kerajaan Mataram kuno, yaitu 1. Bersatunya dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya dalam ikatan perkawinan yang berbeda agama, yaitu Buddha dan Hindu. 2. Kemarahan oleh Balaputra Dewa, Raja Sriwijaya, karena adiknya dinasti Sailendra menikah dengan Lakai Panangkala, dinasti Sanjaya. Namun Balaputra Dewa berhasil dikalahkan. 3. Ketika salah satu penulis kerajaan Mataram kuno wafat dan digantikan oleh Empu Sindok, namun Empu Sindok memutuskan memindahkan Mataram kuno ke Jawa Timur karena adanya serangan dari Sriwijaya dan letusan gunung api.